Oke, udah record. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang soal UTS tahun lalu, ilmu ukur tanah dan pemetaan. Di bagian C itu ada metode pengikatan ke muka. Kita akan membahas soal tersebut. Untuk bentuk dari gambarnya ada seperti ini. Kepanjangan apa? Kurang lebih gambarnya seperti ini, di mana di sini titik A yang akan kita cari koordinatnya. Di sini 1, 2, dan 3. Di mana sudutnya sendiri, saya akan menggunakan gambar warna hijau. Kurang jelas. Kita zoom. Hijau ini. Dan warna kuning. Di mana yang warna hijau ini memiliki sudut sebesar 35 derajat, 32 menit, dan 16 detik. Pun dengan yang warna kuning juga sama, 35 derajat, 32 menit, dan 16 detik. Dari sini kita ketahui bahwa sudut alfa dan betanya itu sama, yaitu 35 derajat, 32 menit, 16 detik. Kemudian untuk mencari koordinat A ini, terlebih dahulu kita menggunakan mencari sudut jurusannya. Di sini kita akan menggunakan R dan S. Untuk menghitung titik R sendiri, kita rumusnya ini terdapat di buku Slamet Basuki di halaman 128, merupakan turunan dari rumus yang ada sebelumnya. Di sini kita akan menggunakan metode perpotongan azimut, di mana rumusnya sendiri yaitu untuk XR. Untuk datanya sendiri kita mengetahui untuk X1-nya di bawah sini. X1 dan Y1-nya yaitu sebesar 950 baik X maupun Y. Kemudian untuk titik 2-nya 960 untuk X dan Y-nya 990. Kemudian di titik 3, X3-nya 1000, Y3-nya 1000. Nah, dari data yang kita miliki itu, kita dapat menghitung sudut titik jurusannya di R dan S. Untuk titik R-nya, XR-nya sama dengan X1 ditambah Y2 min Y1 dikali kotangan alfa. Kita masukkan angkanya, X1 tadi 950, kemudian Y2-nya 990, Y1-nya 950, dikalikan kotangan dari alfanya tadi yang sama seperti beta, yaitu 35 derajat, 32 menit, dan 16 detik. Kemudian untuk titik XR ini kita dapatkan nilainya yaitu sebesar 1006. Kemudian setelah kita mencari XR,
kita juga akan mencari YR. YR ini rumusnya mirip seperti yang XR ini, yaitu YR sama dengan Y1 dikurangi X2 min X1 dikali dengan kotangan alfa. Kemudian kita masukkan angkanya, YR sama dengan 950 dikurangi X2-nya yaitu 960 dan X1-nya 950 dikali kotangan alfa yaitu 35 derajat, 32 menit 16 detik. Kemudian kita dapatkan hasilnya untuk YR, yaitu besar 936. Kita catat di sini aja. Untuk R yaitu sebesar 1006,936. Kemudian kita akan mencari titik dari XS dan YS. Untuk di gambarnya ini bukan harusnya, memang ada di untuk XS. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu XS sama dengan X3 ditambah Y3 dikurangi Y2 ini 2 dikali dengan kotangan dari beta. XS-nya kita dapatkan X3 yaitu 1000 ditambah Y3 1000 dikurangi Y2 990 dikali dengan kotangan beta yaitu sama seperti alfa tadi 35 derajat 32 menit dan 16 detik. Kemudian kita dapatkan XS ini hasilnya adalah 1014. Kemudian setelah mencari XS, kita juga perlu mencari YS. YS, rumusnya yaitu Y3 dikurangi dengan X3 min X2 dikali dengan kotangan beta. Kita masukkan angkanya, Y3 1000 dikurangi X3 1000 dikurangi X2-nya 960 dikali kotangan beta atau kotangan 35 derajat 32 menit dan 16 detik. YS di sini kita dapatkan hasilnya 944. Nah, setelah mengetahui koordinat R dan koordinat S, kita akan menghitung alfa dari RS, azimut RS-nya. Kemudian alfa dari RS ini rumusnya seperti biasa, arkus tangan
delta X, X2 min X1, di sini XS min XR ya, dibagi delta Y-nya YS min YR. Kita masukkan angkanya. 1014 dikurangi 1006. Sorry, ini kurang jelas. 1006 dibagi dengan 944 min 936. Di sini kita mengetahui bahwa untuk azimut RS ini berada di kuadran 1. Di mana ini hasil dari azimut RS perhitungan ini adalah 45 derajat. Kemudian kita akan menghitung N-nya. Untuk menghitung N, menggunakan persamaan tangan alfa RS. Mana 45 derajat itu hasilnya adalah 1. Dengan demikian, N-nya adalah 1. Kemudian kita akan mencari N mana lain. N, ini rumusnya adalah N ditambah 1 per N. 1 ditambah 1 per 1. N-nya adalah 2. N ini akan kita gunakan untuk menghitung koordinatnya. Koordinat dari A melalui titik R maupun titik S. Oke, kemudian kita akan menghitung koordinat A melalui titik R. Titik R. Coba. Untuk rumusnya ini kita menggunakan metode menggunakan cara Cassini. Untuk rumusnya yaitu M dikali X2 ditambah 1 per N dikali XR ditambah Y2 dikurangi YF. Dibagi dengan N itu kita masukkan 1 dikali X2-nya yaitu 960 ditambah dengan 1 per 1 dikali XR-nya tadi yang telah kita hitung yaitu sebesar 1006 ditambah dengan Y2 min YR yaitu 990 min 936 dibagi dengan N yang besar sebesar 2. Kita mendapatkan XA melalui titik R yaitu sebesar 1010. Kemudian kita akan menghitung YR-nya. YA, melalui titik R ini. YA ini didapatkan dari 1 per N dikali Y2 ditambah N kali YR ditambah X2 min XR. Jadi N-nya yaitu sebesar 2. Kita masukkan angkanya. 1 per 1 dikali 990 ditambah 1 dikali YR yang telah kita hitung tadi 936 ditambah X2-nya 960 dan XR yang juga telah kita hitung tadi
sebesar 1006. 6 dibagi 2. Di sini kita mendapatkan YA dari titik R ini sebesar 940. Kita tulis lagi di catatan ini. Untuk XA dari A dari R ya. Ini aja. Itu tadi sebesar 1010,940. Kemudian kita akan menghitung titik koordinat A ini dengan menggunakan dari titik S. Rumusnya sama, nggak jauh beda sama yang dari titik R tadi. XA sama dengan N kali X2 ditambah 1/N dikali XS ditambah Y2 min YS. Dibagi N. Kita masukkan angkanya. 1 dikali X2-nya 960 ditambah 1/1 N1 dikali XS. XS tadi telah kita hitung yaitu sebesar 1014 ditambah Y2-nya yang diketahui dari soal 990 dikurangi YS yang telah kita hitung tadi sebesar 944 dibagi 2. Maka kita mendapatkan XA dari titik S yaitu sebesar 1010. Berarti ini sama dengan yang melalui titik S. Kemudian melalui titik S ini kita juga dapat menghitung titik YA-nya. YA masih sama seperti yang tadi, rumusnya YA dari titik R yaitu 1/N dikali Y2 ditambah N kali YS ditambah X2 dikurangi XS dibagi N-nya yaitu sebesar 2. Kemudian kita masukkan angkanya 1/1 dikali Y2 990 ditambah 1 kali YS. YS-nya yaitu 944 ditambah X2-nya 960 dikurangi 1014. XS-nya dibagi dengan 2. Di sini kita akan mendapatkan YA-nya sebesar 940. Nah, setelah kita menghitung baik dari titik R maupun titik S, kita mengetahui bahwa koordinat A itu sebesar 1010,940. Oke, demikian pembahasannya. Terima kasih.